Bayangkan kamu berdiri di tengah ruangan, dikelilingi ratusan layar televisi yang menyala bersamaan, membentuk peta Amerika Serikat dari kabel dan neon. Atau bayangkan, kamu masuk ke sebuah museum, dan yang menyambutmu bukan lukisan, tapi tubuh manusia dari lilin lebah, berdiri telanjang, mengeluarkan cairan tubuhnya sendiri dalam diam. Ini bukan fiksi ilmiah, ini seni. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Selamat datang. Hari ini saya akan membahas dua kecenderungan besar dalam seni rupa pasca 1980-an. Installation, electronic, and video art. Seni yang memakai layar dan sinyal sebagai medium baru. Dan preoccupation with the body. Keterpakuan seniman terhadap tubuh manusia sebagai subjek sekaligus medium berkarya. Kita akan melihat bagaimana para seniman ini keluar dari kanvas dan bingkai konvensional, lalu menggunakan teknologi, bahkan tubuh mereka sendiri, untuk bicara tentang isu-isu yang mendesak pada zamannya. Menjelang akhir 1980-an menuju 1990-an, dunia seni mengalami kesadaran baru. Seni dipandang punya potensi besar sebagai instrumen perubahan sosial. Seniman ingin karyanya menjangkau publik yang lebih luas dan lebih beragam, tidak hanya pengunjung galeri dan museum. Untuk itu, mereka mulai bereksperimen dengan media baru. Video, sinyal elektronik, papan iklan digital. Media-media yang sudah akrab dengan masyarakat yang hidup dalam budaya yang dijejali media massa. Di sisi lain, pada dekade yang hampir bersamaan, dunia seni Amerika juga bergulat dengan krisis besar. Epidemi AIDS yang pertama kali teridentifikasi tahun 1981. Banyak seniman, termasuk komunitas gay yang terdampak langsung, mulai membuat karya yang merespons krisis ini. Dari sinilah lahir kecenderungan yang disebut preoccupation with the body. Keterpakuan terhadap tubuh manusia, kerapuhannya, dan kefanaannya. Jadi meskipun terlihat seperti dua topik berbeda, elektronik garis miring video art dan preoccupation with the body sebenarnya tumbuh dari akar yang sama. Keinginan seni postmodern untuk keluar dari ruang galeri yang steril dan bicara langsung pada publik tentang realitas yang mendesak, entah lewat layar, entah lewat tubuh itu sendiri. Kita mulai dari Jenny Holzer, lahir 1950. Holzer meminjam alat-alat dunia periklanan, termasuk papan reklam elektronik, untuk menjangkau orang-orang yang biasanya tidak datang ke galeri. Ia pernah memakai papan Spectacular di Times Square, New York, menampilkan pesan-pesan singkat dan provokatif, semamat one-liner yang akrab dengan kebiasaan masyarakat Amerika yang terbiasa membaca slogan iklan. Karya paling spektakulernya hadir 1989 sampai 1990, ketika Holzer membungkus interior spiral Museum Guggenheim rancangan Frank Lloyd Wright dengan papan LED yang melingkar dari lantai dasar sampai ke atas. Kata-kata bergerak dan berkedip, merah, hijau, kuning, menampilkan pernyataan yang mengusik, seperti "You are a victim of the rules you live by." Kamu adalah korban dari aturan yang kamu jalani sendiri. Di lantai dasar dan galeri samping, Holzer juga memasang bangku granit berukir teks serupa. Kontras antara cahaya yang bergerak dengan pahatan batu yang statis ini terasa kuat sekali, mengingatkan kita pada prasasti kuno dan kefanaan manusia. Selanjutnya, Nam June Paik, seniman kelahiran Korea 1932 sampai 2006. Latar belakangnya sebenarnya musik. Ia sempat belajar komposisi bersama John Cage di Darmstadt, Jerman, tahun 1958, sebelum
jadi seniman performance radikal dan terlibat gerakan Fluxus di Düsseldorf awal 1960-an. Paik adalah orang pertama yang menyebut televisi sebagai jalan raya elektronik, Electronic Superhighway, dan ia yakin televisi adalah medium masa depan. Sejak 1963, ia mulai memodifikasi pesawat televisi, bahkan memakai magnet untuk mendistorsi sinyal siaran hingga membentuk pola abstrak. Tahun 1964, ia pindah ke New York, dan setahun setelahnya, seiring kamera video terjangkau pertama diluncurkan Sony, Paik mulai menjadikan video medium utamanya. Karyanya yang paling ambisius adalah Electronic Superhighway, Continental US, dibuat 1995 untuk Holy Solomon Gallery di New York. Instalasi ini terdiri dari 313 monitor video tersusun dalam peta neon 48 negara bagian Amerika Serikat. Tiap monitor menampilkan gambar berganti-ganti cepat, merefleksikan budaya dan sejarah negara bagian masing-masing, kecuali New York. Monitor untuk New York justru menyiarkan langsung kamera dari galeri itu sendiri. Jadi, pengunjung yang sedang menonton karya ini sekaligus jadi bagian dari karya itu. Dari penonton pasif, jadi partisipan aktif. Seniman video lain yang penting kita bahas, Bill Viola. Lahir 1951 di California. Viola mulai bekerja dengan video sejak 1970-an setelah lulus dari Syracuse University. Awal 1980-an, ia mulai memproyeksikan video ke dinding-dinding besar, menggabungkan video dengan objek nyata dalam instalasinya. Karyanya yang paling dikenal, The Crossing, dibuat 1996. Karya ini berupa dua proyeksi video di dua sisi layar yang berlawanan. Di satu sisi, seorang pria berjalan mendekat dari kejauhan, berhenti tepat di depan kamera. Setetes air jatuh ke kepalanya. Lama-lama, jadi hujan deras yang menghanyutkannya. Di sisi yang berlawanan, skenario serupa terjadi, tapi kali ini api kecil menjilat kakinya, membesar jadi kobaran yang akhirnya melahap sosok itu sepenuhnya. Yang menarik, kedua proyeksi ini sebenarnya memakai satu jalur suara yang sama. Kita hanya mempersepsikannya berbeda, tergantung sisi mana yang sedang kita tonton. Karya ini bukan sekedar sensorik, tapi juga meditatif, mencerminkan ketertarikan Viola yang dalam pada spiritualitas, dari Buddhisme Zen, Sufisme Islam, sampai mistisisme Kristen. Viola sendiri pernah menjelaskan, karyanya bicara tentang dua kesadaran sekaligus, bahwa kita terhubung dengan alam semesta yang luas, tapi di saat yang sama kita rapuh dan fana. Sekarang kita masuk ke tema besar kedua, preoccupation with the body. Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke konteks Amerika 1980-an. Epidemi AIDS pertama kali teridentifikasi tahun 1981, dan menurut catatan saat buku sumber kita ditulis, telah memengaruhi puluhan juta orang di seluruh dunia. Sementara banyak orang sekarat, pemerintah dinilai lamban merespons. Situasi ini memicu lahirnya gerakan aktivis ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power. Dari gerakan inilah, banyak seniman, terutama dari komunitas gay yang terdampak langsung, mulai membuat karya yang merespons krisis tersebut. Banyak karya dibuat secara kolektif, oleh kelompok seperti Grand Fury dan Grup Material, mencerminkan semangat postmodern yang menolak gagasan seniman individual sebagai jenius tunggal. Salah satu contohnya, poster Grand Fury tahun 1988, berjudul The Government Has Blood on Its Hands, dengan tipografi tebal dan cap tangan merah darah. Salah satu seniman yang menghasilkan karya paling kuat soal AIDS adalah Felix González Torres, lahir di Kuba 1957, lalu pindah ke Florida 1981,
lewat gelombang eksodus Merrill Boatlift. Gonzales Torres adalah seniman konseptual yang bekerja dengan pendekatan minimalis. Karyanya sangat issue-driven, nyaris tanpa gaya personal yang menonjol. Beberapa karyanya, 2 jam dinding identik digantung berdampingan, diibaratkan sepasang kekasih yang perlahan memudar dan mati bersamaan saat baterainya habis. Untaian lampu yang menggantung dari langit-langit mengingatkan kita pada air mata atau jiwa yang lama-lama padam satu persatu. Dan tumpukan permen berwarna-warni seberat tubuh kekasihnya. Pengunjung boleh mengambil dan memakannya, sehingga tumpukan itu perlahan menghilang, merefleksikan tubuh sang kekasih yang perlahan dimakan AIDS. Karyanya yang paling dikenal, foto hitam putih tempat tidur kosong yang berantakan, bekas 2 orang tidur di sana. Tahun 1991, sebagai bagian pameran di Museum of Modern Art. Foto ini dipasang di 24 papan reklame di seluruh New York. Tanpa teks sama sekali, gambar sederhana ini bicara banyak soal keintiman, kehilangan, kematian. Banyak orang membacanya sebagai penghormatan bagi korban AIDS. Gonzales Torres sendiri meninggal karena AIDS di usia 38 tahun. Kematian dan penderitaan akibat AIDS juga memunculkan kesadaran baru tentang tubuh, terutama kerapuhan dan kerentanannya. Salah satu seniman yang mengeksplorasi tema ini adalah Kiki Smith, seniman New York kelahiran 1954. Pada 1980-an, Smith membuat 8 toples kaca identik berisi darah. Juga botol galon berlapis perak yang masing-masing diberi label nama cairan tubuh. Air mata, susu, air liur, muntah, semen, urin, keringat. Membuat penonton membayangkan isi sebenarnya. Pemulangan elemen ini mengingatkan kita pada estetika minimalis. Tapi, komponen konseptualnya, apa yang kita pikirkan saat berhadapan dengan cairan tubuh ini, menghasilkan respons yang sangat personal dan menggugah. Menjelang 1990, Smith mulai membuat figur tubuh penuh, memakai material rapuh dan sementara seperti kertas, paper mache, dan lilin, sebagai metafora kerapuhan tubuh dan kefanaan hidup. Dalam karya tanpa judul tahun 1990 ini, Smith menghidupkan kembali tradisi figur telanjang klasik. Tapi bukan dewa-dewi Yunani yang ideal, melainkan manusia biasa yang fana. Tubuh perempuan mengeluarkan susu dari payudara. Tubuh laki-laki mengeluarkan semen, simbol nutrisi, reproduksi, kehidupan. Namun kematian tetap mendominasi, terlihat dari tubuh yang lemas tergantung di tiang penyangga dan perubahan warna kulitnya. Smith menghadirkan seluruh siklus hidup manusia, tapi yang paling terasa justru kesedihan dari kerusakan dan kematian. Dari Amerika, kita berpindah ke Inggris bersama Damien Hirst. Lahir 1965. Hirst dikenal flamboyan, sering dianggap gemar mencari sorotan. Tahun 1988, ia mengorganisir pameran mahasiswa berjudul Freeze di sebuah gudang di London, cikal bakal gerakan Young British Artists. Karya paling kontroversialnya, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Seekor hiu yang diawetkan, mengambang dalam tangki formaldehida, dipamerkan dalam pameran Young British Artists di Saatchi Gallery 1992. Ada juga 1000 Years dari 1990. Kotak kaca berisi lalat dan belatung yang memakan kepala sapi yang membusuk. Tapi karya yang akan kita soroti adalah Mother and Child Divided, dipamerkan di Venice Biennale 1993. Karya ini terdiri dari seekor sapi dan anaknya, masing-masing dibelah 2, mengambang dalam 4 tangki formaldehida terpisah. Dengan pendekatan serial ala minimalis,
Hearst menempatkan potongan-potongan sapi ini dalam tangki identik, menciptakan kesan objektivitas ilmiah. Karena yang kita lihat objek nyata, bukan lukisan atau patung representasional, kita seolah berhadapan langsung dengan kematian itu sendiri. Yang paling menyentuh, pemisahan antara induk dan anaknya, pengingat akan kehidupan yang pernah ada, dan ikatan emosional yang kini terputus oleh kematian. Kalau kita tarik benang merahnya, elektronik, _video art, dan preoccupation with the body sebenarnya lahir dari semangat yang sama. Keinginan seni postmodern untuk keluar dari batasan kanvas dan ruang galeri yang steril, lalu bicara langsung pada publik tentang realitas yang mendesak. Holzer, Paik, dan Viola menunjukkan bagaimana teknologi, layar, sinyal, cahaya bisa jadi medium baru untuk menjangkau penonton yang lebih luas, bahkan mengubah mereka dari penonton pasif jadi bagian dari karya itu sendiri. Sementara González Torres, Smith, dan Hearst menunjukkan bagaimana tubuh manusia, kerapuhannya, cairan-cairannya, bahkan kematiannya bisa jadi bahasa visual yang personal sekaligus universal, terutama dalam respons krisis kemanusiaan seperti AIDS. Sekian, terima kasih. Referensi: Stokstad M. dan Cochrane M.V. 2015. Art, A Brief History, 6th edition, Pearson. Davies P.J.A., Denny W.B., Hofrichter F.F., Jacobs J., Roberts A.M., dan Simon D.L. 2010. Jensen's History of Art, The Western Tradition, 8th edition, Prentice Hall.